Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Namun terlebih dahulu kita akan bersaat teduh. Firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini diambilkan dari Injil Matius pasal yang kelima, ayatnya yang ke-21 sampai dengan 26. Injil Matius pasal yang kelima, ayat 21 sampai dengan 26. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, masih ingat peristiwa seorang anak kecil yang sebelum membunuh balita, ia membuat gambar. Digambar semuanya apa yang ia akan lakukan. Menurut Poppy, seorang psikolog yang sering membaca dari tanda-tanda sebelum terjadinya peristiwa, dia melihat gambar yang digambarkan oleh anak itu, menyebutkan bahwa gambar itu adalah perasaan marah yang dipendam. Karena di sana ada digambarkan potongan-potongan gambar yang tidak selesai, termasuk gambar kaki yang dipotong gitu ya, atau dimutilasi. Nah, menurut Poppy, bahwa anak ini yang membunuh balita sudah memendam amarah begitu lama. Akibatnya, karena tidak ada yang menolong, tidak ada yang memahami, tidak ada yang mengerti, kemarahan itu semakin memuncak, sehingga ketika ada kesempatan, anak itu kemudian melampiaskan marahnya sesuai dengan rancangan gambarnya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sama seperti yang terjadi dalam kehidupan kita ketika ada pembunuhan-pembunuhan yang kita saksikan di dalam hidup. Tuhan Yesus mengatakan kepada kita juga dan mengingatkan kepada kita bahwa pembunuhan yang menghilangkan nyawa itu bukan dilihat hanya ketika sudah terjadi. Tetapi Tuhan mengingatkan akar dari terjadinya pembunuhan. Dan Yesus memperlihatkan melalui ayat ini bahwa akar dari tindakan membunuh adalah kurangnya atau tidak bisanya seseorang mengendalikan amarahnya, mengendalikan emosi yang mengakibatkan amarah. Maka perkara soal membunuh, Yesus mengingatkan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. 3 tindakan ini biasanya memang dilakukan oleh seseorang ketika
ia mau mengambil tindakan untuk menghilangkan nyawa seorang. Coba Bapak Ibu bayangkan, ketika kita benci pada seorang, melampiaskan kebencian itu pasti disertai dengan luapan emosi, marah, berkata-kata, entah itu kasar atau apapun yang dikeluarkan dari mulutnya. Maka kita harus menyadari bahwa ketika kita tidak bisa mengendalikan emosi kita, jangan salah kalau kemudian akibatnya semakin fatal bagi orang lain maupun bagi diri kita, karena ketika kita sudah menghilangkan nyawa pasti akan dihukum. Maka sebelum hal itu terjadi, Tuhan Yesus juga sudah mengingatkan bagaimana mengendalikan emosi itu. Ada 2 di sana dikatakan dalam ayat yang ke-23 sampai dengan 26. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai. Supaya tidak terjadi semakin parah emosi kita, berdamailah dengan saudara kita. Berdamai itu cara yang memang harus kita lakukan agar tidak terjadi tindakan yang merugikan. Yang kedua, melalui ayat ini Tuhan juga mengingatkan, segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara dan seterusnya. Ada proses yang harus dilakukan ketika berdamai. Kita tidak hanya cukup kalau sudah mempunyai masalah dengan orang lain lalu mengatakan mohon maaf ya selesai. Tidak, kita harus mewujudkan proses itu terus-menerus. Ya berakrab-akrablah, dulu kita akrab, kemudian ada masalah, lalu terjadi jarak, kita tidak ngomong dan sebagainya. Tuhan Yesus mengendaki kembalilah akrab, kembalilah seperti semula. Ketika dulu sebagai teman di masa kecil, tumbuh bersama, hanya mungkin gara-gara masalah kemudian cekcok, terjadi marah, mulailah kembali. Menyadari bahwa setiap orang punya kekurangan termasuk diri sendiri. Sehingga kemudian ketika bisa menyadari, berdamai, dan mengatakan mohon maaf itu tidak hanya sekedar lip service atau hanya di mulut, tetapi sungguh-sungguh dilakukan di dalam setiap tindakan kepada saudara kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, supaya tidak terjadi hal-hal yang merugikan hidup kita sampai pada pembunuhan tadi, mari kita kendalikan emosi kita, kendalikan amarah kita. Jikalau ada yang salah, mari kita berdamai dan mari kita bersama-sama berproses memahami diri kita bahwa kita adalah orang-orang yang penuh dengan kelemahan. Sehingga dengan demikian kita akan mampu memahami bahwa kita tidak bisa hidup sendiri, kita butuh orang lain. Kita bisa besar itu juga karena orang lain. Tuhan memberkati. Amin.